Yang paling takut, sebenar-benarnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ulama. Nah ini dibalik akhirnya, pokoknya siapa saja takut kepada Allah maka itu adalah ulama. Maka kiai adalah ulama kalau dia takut kepada Allah, maka ustadz juga ulama takut kepada Allah, maka ayam, kemudian apa kemarin itu ular, kemudian macam-macam lah hewan-hewan itu asal takut kepada Allah mereka itu ulama. Lah ini kan ini produk apa ya? Produk tafsir yang keliru yang tidak. Adalah berkaitan dengan tafsir, yaitu tafsir surah Yasin. Maka sebelum jauh kita membaca surah Yasin dengan tafsirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. As-surah dengan segala tafsirnya. Maka kita perlu pertama kali agar ngaji kita ini tidak ambiar, tidak kemana-mana, maka kita perlu mengetahui ada beberapa mukaddimah, ada pengantar bagi kajian kita kali ini. Yang pertama berkaitan dengan pengertian tafsir sendiri sebenarnya apa. Mungkin sudah banyak yang maklum, akan tapi sebagai upgrade keilmuan kita dalam bidang tafsir, maka tidak salahnya kita menyimak beberapa penjelasan dari ulama-ulama ahli tafsir yang kita akui otoritasnya dalam bidang tafsir. Tafsir secara bahasa bermakna menjelaskan, al-idah. Kemudian ada yang mengartikan dengan makna menerangkan, at-tabyin. Ada yang menyampaikan seperti Asy-Syaikh Al-Imam As-Shawi dalam Hasyiah Syafi'iyya ala Syarhi Tafsir Jalalain. Beliau menyebutkan bahwa al-kasfu, makna bahasa dari tafsir itu adalah al-idah, artinya menjelaskan, menerangkan atau membuka. Umpamanya ini kita sedang ada masalah dengan orang lain, kemudian kita memerlukan penjelasan, kita memerlukan menerangkan duduk masalahnya, maka itu secara bahasa itu berarti kita sedang menafsirkan, kita sedang memberikan penjelasan. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah yang secara tegas menyampaikan pemaknaan bahwa secara bahasa tafsir itu bermakna penjelasan. Itu sebagaimana dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 dalam Al-Quran, ayat 33. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, menyampaikan secara tegas, yaitu ketika orang-orang kafir atau orang-orang yang belum beriman, orang-orang yang belum beriman itu secara serampangan menolak dakwah baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyampaikan berbagai macam hal, syubhat-syubhat, akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Wala ya'tunaka, kalau makna Jawanya begini, wala ya'tunaka lan ora nekake sapa wong kafir ing sira Muhammad, pira-pira wong kafir ing sira Muhammad bimatsalin kelawan ungkapan, kelawan permisalan dan semisalnya, il atau statement kalau bahasa sekarang, illa ji'naka angin teko sapa ingsun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ka ing sira bil haqqi, kelawan nggawa kebenaran, dengan menyampaikan kebenaran. Allah membawa kebenaran, menyampaikan kebenaran. Wa ahsana lan luwih bagus, wa ahsana lan penjelasan atau kebenaran, wa ahsana lan kebenaran yang lebih bagus, apane tafsira penjelasane. Artinya dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah ketika
ketika orang-orang yang belum beriman itu bahasa Jawanya ngentai, bahasa Indonesianya apa, Mbak? Ngentai itu apa? Nggak tahu, sulit ya. Apa teman-teman netizen apa ngentai? Nyinyir dan yang lain sebagainya lah. Membantah dakwahnya Kanjeng Nabi. Allah menyampaikan wala ya'tunaka bimatsalin, dan tidaklah mereka orang-orang yang belum beriman itu menyampaikan bantahan-bantahan atau ungkapan-ungkapan yang tidak benar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ji'naka bil haq, kecuali aku akan menyampaikan kebenaran dariku wahai Muhammad kepadamu, wa ahsana tafsira, di mana kebenaran itu disampaikan wa ahsana tafsira dengan tafsir atau penjelasan yang lebih baik dari apa? Lebih baik dari statement orang kafir tadi, orang-orang yang belum beriman. Kalau kita merujuk pada tafsir Jalalain, wa ahsana tafsira ay bayanan, maksudnya wa ahsana tafsira ay bayanan, maksudnya penjelasan Allah itu ahsana tafsira, lebih baik penjelasannya daripada penjelasannya orang-orang kafir. Nah, ini kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan demikian. Sehingga dari sini kita memahami bahwa berdasarkan kajian bahasa, tafsir secara bahasa clear, maknanya adalah menjelaskan, menerangkan, membuka hal-hal yang masih samar. Sebagaimana dalam Al-Quran penggunaan kata tafsir dengan makna penjelasan itu juga ada dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 dalam Al-Quran ayat 33. Allah tegas menyatakan wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Itu secara bahasa seperti itu. Kemudian berkaitan dengan setelah secara bahasa maka kita menginjak pada pengertian secara istilahi atau terminologinya itu seperti apa. Mengutip beberapa pendapat para ulama dalam kajian tafsir, baik dalam ulumul Quran seperti Az-Zarqani umpamanya, Abdul Aziz Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, ahli ulumul Quran Kairo Mesir. Kemudian ada Al-Imam As-Suyuti, ada Al-Imam As-Sawi. Ini yang paling pendek itu Imam As-Sawi, itu enak menjelaskannya. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud tafsir itu adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ma'ani kalamillah ala hasbi taqatil basyariyah. Kalau kita maknai secara makna gandul, fahadu hadzal fani utawi batase iki disiplin atau fan ilmu tafsir iku ilmu bi usulin kelawan pira-pira usul prinsip dasar yu'rafukan dan ngerteni biha kelawan usul apa ma'ani kalamillah, maknane kalame pira-pira maknane kalame Allah Subhanahu wa taala ala hasbi taqati ing atase milang-milang kemampuan al-basyariyati kang bangsa menungso. Atau secara sederhana bisa kita bahasakan yang namanya ilmu tafsir itu adalah ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang dengannya diketahuilah makna-makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ala hasbi taqatil basyariyah, sesuai dengan kemampuan manusia. Kenapa harus ada sesuai dengan kemampuan manusia ini? Karena faktanya dalam tafsir itu kadang maknanya ada yang tidak diketahui sama sekali. Contohnya alif lam mim, yasin, kaf ha ya ain, nun. Apa maknanya itu? Memang ada banyak tafsir yang ada pendapat lah cara memahami ayat-ayat awailus suwar.
huruf-huruf di awal-awal surat itu ada banyak pendapat, tapi pendapat al-aslam, pendapat yang paling bisa diterima oleh ulama ahli tafsir, ulama ahli Al-Quran adalah dipasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya ilmu tafsir itu ya semampunya manusia. Manusia semampunya membukanya dengan hasilnya akhirnya menjadi jalalain, yaitu ilmu tafsir. Mampunya bisanya membuka dengan akhirnya tafsir bil ma'tsur, upamanya Ad-Durrul Mansur karya Imam As-Suyuti, salah satu penulis kitab tafsir Jalalain, setelah meneruskan yang awal memulainya adalah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Itu ya semampunya itu. Di luar itu, apakah Al-Quran itu makna-makna kalamullah Ta'ala itu persis sebagaimana tafsir itu saja? Tidak, masih sangat luas. Makanya sebenarnya tafsir itu, Al-Quran itu bisa digali lebih luas. Meskipun sudah ada kitab-kitab tafsir, sebenarnya sangat pintu ijtihad untuk menafsirkan Al-Quran itu sebenarnya sangat memungkinkan. Tinggal pertanyaannya hanya satu, kita mampu apa tidak? Kita mempunyai kemampuan, keilmuan yang memadai apa tidak untuk menafsirkan Al-Quran. Karena apa? Karena kalau tidak mampu nanti bahaya. Seperti kemarin yang ramai di media sosial. Takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Yang paling substansial, yang paling takut, sebenar-benarnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ulama. Nah ini dibalik akhirnya. Pokoknya siapa saja takut kepada Allah, maka itu adalah ulama. Maka kiai adalah ulama kalau dia takut kepada Allah. Maka ustadz juga ulama takut kepada Allah. Maka ayam, kemudian apa kemarin itu? Ular, kemudian macam-macam lah hewan-hewan itu asal takut kepada Allah, mereka itu ulama. Nah ini kan, ini produk apa ya? Produk tafsir yang keliru, yang tidak didukung dengan keilmuan-keilmuan yang semestinya secara keilmuan, secara metodologi tafsir dia harus memiliki, harus mempunyai agar penafsirannya secara benar. Sehingga secara sederhana bisa kita pahami bahwa bisa saja sebenarnya itu menafsirkan Al-Quran itu asalkan memang memenuhi syarat-syaratnya. Lalu apa syaratnya menafsir Al-Quran? Nanti kita bahas dalam kesempatan yang lain, atau nanti mungkin saya tulis lah di NU Online. Teman-teman netizen yang berbahagia, sehingga dari poin yang ini, apakah sebenarnya ilmu tafsir itu, kita bisa memahami bahwa ilmu tafsir itu adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah yang dengannya diketahuilah makna-makna dari firman, dari kalamullah, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan manusia. Itu ilmu tafsir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah urgensi. Kenapa kita ini kok harus, atau kita ini perlu ngaji tafsir? Ini belum masuk ke Yasinnya. Kenapa kita ini perlu mengkaji ilmu tafsir, perlu ngaji tafsir Yasin, perlu ngaji tafsir Jalalain, perlu ngaji tafsir Al-Ibris? Itu apa sih urgensinya, pertimbangannya untuk yang mendorong kita perlu mengaji ilmu tafsir itu? Ada banyak hal, tapi secara prinsip yang jelas begini. Yang jelas, yang secara prinsip bahwa ilmu tafsir itu hukumnya adalah fardu kifayah. Maka karena posisinya adalah fardu kifayah, kewajiban yang sifatnya adalah kolektif, maka harus dalam setiap daerah itu harus ada orang yang mengkaji ilmu tafsir. Itu secara hukum fikihnya, sebagaimana disampaikan oleh
Al-Imam Ahmad As-Sawi dalam Muqaddimah Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalalain. Wa hukmuhu al-wujub al-kifai. Hukumnya ngaji tafsir, ngaji dan mengkaji tafsir Al-Quran, hukumnya adalah fardu kifayah atau wujub kifai.